Menantu Super. Bab 3621-3630. Bab 3621 segalanya berbeda sekarang. Di antara beberapa ledakan berturut-turut, tembok tebal manusia yang awalnya dibentuk oleh 50.000 orang di beberapa lingkaran tiba-tiba meledak dengan beberapa lubang besar. Kekuatan-kekuatan sihirnya begitu dahsyat hingga membuat orang terpana melihatnya. Han Sanqian ada di sini. Ye Sijun sangat marah ketika dia tidak melihat Han Sanqian, tetapi ketika dia melihatnya, dia lebih takut dan berteriak panik. Namun, hampir di saat yang bersamaan saat dia berteriak, sesosok tubuh berwarna putih terbang di antara beberapa rangkaian ledakan. Sepertinya bukan Han Sanqian, kata Zhu Yansuo. Jarak mereka terlalu jauh, dan ada asap mengepul di depan mereka. Tidak mungkin untuk melihat penampilan pihak lain sama sekali. Hanya dari sosoknya saja, sepertinya orang yang terbang keluar bukanlah Han Sanqian. Tapi siapa lagi kalau bukan Han Sanqian? Aku belum pernah mendengar ada Master Super dalam formasi Han Sanqian. Kamu akan tahu apakah itu Han Sanqian atau bukan. Ye Sijun menarik keterkejutannya dan melihat langsung ke samping rumah bambu. Jika orang itu adalah Han Sanqian, anggota keluarganya di rumah itu pasti tidak akan ada yang melindungi mereka. Ini bahkan lebih penting bagi kami. Ini adalah peluang besar. Jika dia adalah Han Sanqian, langkah ini akan lebih jelas terlihat di sekitar titik bala bantuan. Lalu jika kita menyerang di timur dan menyerang di barat, mengambil keluarganya akan menjadi pilihan terbaik. Dengarkan perintahku, pasukan elit di jalur kanan, dan segera rebut rumah bambu. Merayu. Klakson dibunyikan, dan pasukan elit yang mendekati rumah bambu mendengar suara tersebut. Mereka mempercepat dan bergerak menuju rumah bambu. Setelah mengelilinginya, beberapa orang saling memandang ke pintu dan bergegas masuk. Tapi saat dia hendak memasuki pintu, kekuatan aneh yang sangat besar tiba-tiba muncul dari ruangan itu. Orang-orang yang ada di depan pintu langsung terlempar beberapa meter jauhnya. Mereka terjatuh ke tanah dan memuntahkan beberapa suap darah sebelum mereka tidak bisa lagi melawan. Dalam keterkejutan tadi, denyut nadi mereka sudah terputus. Segera setelah itu, sesosok tubuh berbaju putih bergegas keluar dari rumah bambu tersebut. Di belakangnya, ada sosok tak sadarkan diri lainnya. Dengan membalikkan tangan, tidak ada kesopanan sama sekali, dan lingkungan sekitar meledak. Para prajurit elit yang mengelilingi rumah bambu bahkan tidak menyadari bahwa mereka langsung dibom karena perbedaan keahlian mereka. Bahkan para ahli pun berada dalam keadaan malu saat ini. Mereka yang jauh buru-buru melarikan diri dari ledakan, sementara mereka yang lebih dekat sedikit kurang beruntung. Mereka terluka atau dipermalukan, seolah-olah mereka baru saja keluar dari lumpur. Lubang. Biasanya, kelompok ahli ini akan bergegas maju setelah dihina seperti ini, tetapi pada saat ini, mereka semua saling memandang, seolah-olah mereka semua menunggu siapa yang akan memimpin dan menyerang lebih dulu. Tidak ada orang yang bodoh, semakin kaya seseorang, semakin mereka peduli dengan kehidupannya sendiri, tentu saja mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi tidak terkecuali dari kebiasaan ini. Mereka memiliki banyak keterampilan, dan tentu saja ada banyak cara untuk menjalani kehidupan yang baik. Hanya mereka yang berada di bawah, yang tidak punya pilihan lain, akan terburu-buru tanpa henti. Hanya dengan melihat kawah besar dengan diameter beberapa meter yang diledakkan langsung ke tanah, mereka sudah tahu bahwa pihak lain pasti memiliki latar belakang yang cukup besar. Jika mereka bergegas maju untuk menemuinya, itu tidak ada bedanya dengan dimanfaatkan. Sebagai umpan meriam. Tentu saja, semua orang memandang yang lain, berharap yang lain akan pergi duluan. Namun, saat mereka tercengang satu sama lain, sosok putih itu telah menembus garis pertahanan pertama dengan orang di punggungnya dan langsung menuju ke tengah pengepungan. Melihat ini, Ye Sijun, yang sedang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari situ, menjadi sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Persetan, 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 persetan dengan mereka semua, persetan dengan mereka semua, atau aku akan membunuhmu sekarang. Mengikuti raungan kemarahannya, sekelompok master bergegas maju dengan linglung. Menghadapi kerumunan master di belakangnya, pria berbaju putih itu jelas tidak takut, ketika dia berbalik, dia membalikkan tangannya dan melancarkan serangan langsung.
Itu benar-benar bisa menghasilkan bola besar. Semua master buru-buru mundur, dan sesaat Fan Neng melewati tengah, entah siapa pria sial mana yang gagal menghindarinya, dan langsung terkena bola asli dan menghantam tanah. Dengan ledakan yang keras, meskipun rumah bambu itu setidaknya berjarak beberapa meter, setengahnya terhempas oleh gelombang ledakan, belum lagi pria malang di tengah, yang mungkin langsung berubah menjadi bubuk dan bahkan tidak bajingan, jangan ambil sisa. Panggilan. Ketika semua master melihat situasi ini, mereka menjadi marah satu demi satu, dan mereka menghela nafas dalam hati bahwa mereka beruntung bisa menghindar dengan cepat. Di sisi Ye Sijun, tepat ketika dia akan meledak amarahnya, Fu Tian menahannya sedikit, melihat ke arah orang di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, itu bukan Su Yingxia. Bab 3622 Keluarga Pendukung Terkoyak. Su Yingxia. Bagi keluarga Fu, ini adalah nama yang paling mereka hina, tapi juga nama yang harus ada dalam ingatan mereka. Dewi keluarga mereka, demi manusia di bumi, enggan pulang ke rumah dengan nama duniawi yang vulgar, penuh kebencian, dan menyebalkan. Tapi di saat yang sama, dia seharusnya menjadi dewi yang membawa mereka menuju kejayaan dan kembali ke puncak, dia seharusnya menjadi Fu Yao. Su Yingxia, itu Su Yingxia, ini benar-benar dia. Ini tidak mungkin. Su Yingxia telah menyerah kepada Han San Qian, sampah bumi. Apa yang menantinya di masa depan pasti sangat menyedihkan. Bagaimana dia bisa sekuat dia sekarang? Ya, kenapa perempuan jalang ini bisa begitu ganas? Kerumunan orang Fujia meledak, dan kebencian serta keengganan mereka hampir mengubah langit menjadi warna kecemburuan. Sekarang keluarga Fu telah dipermalukan dan diintimidasi oleh anjing, wajar jika pengkhianat seperti Su Yingxia, anak keras kepala yang tidak mendengarkan ajaran keluarga, juga harus terjerumus lebih jauh, dan bahkan jatuh ke dalam jurang, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Apa yang mereka senangi adalah Su Yingxia hidup seperti tikus dan ular saat ini, mengemis, mati kelaparan, dan hidup di pengasingan, yang jelas tidak seperti yang dia lakukan sekarang, melayang ke langit dan membunuh semua orang. Namun terkadang, meski mereka tidak ingin melihatnya di dalam hati, fakta yang mereka lihat di mata mereka selalu sulit untuk diubah. Itu Su Yingxia. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali mantan dewi mereka dan harapan keluarga mereka sebagai Su Yingxia secara sekilas? Sial, kapan Su Yingxia menjadi begitu berani? Sialan, Su Yingxia si jalang itu, kenapa? Apakah Tuhan buta? Setelah itu, sebagai mantan anggota keluarga Fu tidak mendapat satu pun berkah, hanya kutukan abadi dan kata-kata lapar. Mereka bahkan ingin menggunakan ini untuk mengutuk Su Yingxia sampai mati, dan racun di hati mereka terlihat jelas. Fu Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun, menatap Su Yingxia di udara, dia tidak mengutuk sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Tentu saja, dia tidak bisa lebih baik hati dari yang lain, dia hanya bingung. Selama Su Yingxia di penjara, dia menggunakan banyak racun kronis pada Su Yingxia, baik itu racun kronis yang dia gunakan secara terbuka atau berbagai racun penekan yang dia gunakan di belakang layar. Dia tahu bahwa obat-obatan ini bahkan akan mempengaruhi jalur kultivasi Su Yingxia di masa depan, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Namun, dalam keadaan seperti itu, tidak hanya Su Yingxia, tingkat kultivasi gadis sialan ini tidak mencapai titik menghilang, tapi sekarang dia sama ganasnya dengan dewa yang melindungi tubuhnya. Ini. Namun, saat Fu Tian mengerutkan kening, Su Yingxia di langit tidak berhenti. Dua ledakan energi berturut-turut di tangannya meledakkan dua kawah besar, menjungkir balikkan puluhan orang, dan kemudian menerobos garis pertahanan ketiga. Melihat situasi terkepung di rumah kayu di kejauhan, pertama-tama dia meledakkan orang-orang di sekitarnya dengan ledakan energi dari tangan kirinya, dan kemudian menembakkan ledakan energi dari tangan kanannya ke arah tempat di mana 50.000 orang berada, menangkapnya. Tentara berkekuatan 50.000 orang secara mengejutkan. Kemudian, ketika dia dengan cepat menyingkirkan pengepungannya sendiri, Su Yingxia bergegas menuju pasukan berkekuatan 50.000 orang, jelas bermaksud membantu pasukan sahabatnya melarikan diri. Apa yang kamu lakukan? Kamu pecundang, kamu pecundang, kamu pecundang sialan. Aku perintahkan kamu untuk menangkapku, dan menghentikannya. Ye Sijun sangat marah.
Begitu banyak tentara elit dan jenderal yang seperti vegetarian, yang membuat seorang wanita takut. Begitu Su Yingxia menerobos ke belakang pasukannya sendiri, itu akan menjadi penyelamat bagi lebih dari 3.000 anggota partai Han yang memilikinya. Telah dikepung. Bagaimana dia bisa melihat tabu militer seperti itu muncul di hadapannya? Para master juga sadar dan buru-buru terbang menuju Su Yingxia. Kelompok orang ini jelas bukan vegetarian. Setelah berkumpul kembali, mereka segera mengepung Su Yingxia. Ditambah dengan campur tangan sekelompok tentara elit, Su Yingxia langsung mengalami stagnasi dan terjerumus ke dalam pertempuran sengit. Huff! Melihat Su Yingxia dikepung, wajah Fu Tian berubah menjadi cibiran karena kedinginan. Inilah yang seharusnya mereka lihat. Tapi ketika Fu Tian mencibir, beberapa pemboman tiba-tiba terbang dari samping. Aku pergi. Bab 3623, Fu Mei menangis saat melihatnya. Formasi pengepungan yang baru saja dibentuk tidak hanya hancur total oleh ledakan yang tiba-tiba, sebaliknya kelompok ahli juga tidak memperhatikan serangan dari belakang karena sebagian besar perhatian mereka tertuju pada ahli Su Yingxia. Akibatnya, beberapa master terluka dan terbunuh, dan lebih dari 20 tentara elit tewas di tempat. Tapi perang tidak akan menunjukkan belas kasihan, sebelum mereka bisa berdiri kokoh, bayangan putih lain terbang dari kejauhan, dan ledakan terus berlanjut di antara cahaya putih di tangan mereka. Itu bukan Han San Qian. Ketika sosok itu terbang mendekat, sekelompok orang terkejut saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah sosok berkulit putih yang pertama kali mereka lihat, yang mereka curigai adalah Han San Qian. Itu seorang wanita. Masih seorang wanita yang sangat cantik. Dia terbang ke sini, mengandalkan postur anggun dan fitur wajahnya yang indah untuk menjadikannya defensif seperti peri saat ini. Ketika Anda mengagumi kekuatan tangannya, Anda juga harus mengagumi keindahan wajahnya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Han San Qian sialan ini? Sial, semua wanita cantik di sekelilingnya musnah, Ye Xijun meraung dengan suara kesal. Ada berbagai macam wanita cantik seperti Han San Qian berkumpul, tapi dia tidak bisa mendapatkan satupun dari mereka. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar, yang benar-benar membuat orang marah dan kesal. Zhu Yansuo dan Fu Tian juga sangat tertekan. Bahkan bisa dikatakan mereka depresi sampai tertekan di rumah neneknya. Salah satu tuan begitu terjebak sehingga datanglah tuan lainnya. Mereka sendiri yang menyaksikan pertempuran itu putus asa dan kesal. Belum lagi kelompok master yang berpartisipasi dalam pertempuran. Si cantik menakjubkan mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul berapa banyak orang di sekitar Han San Qian, dan dia juga tahu betapa mampunya orang-orang ini. Tapi baru lama sekali orang-orang di sekitar Han San Qian tampak berubah total. Tidak hanya ada dua tuan, Su Yingxia dan wanita berbaju putih, yang duduk dalam pertempuran, tetapi bahkan kultivasi murid biasa pun telah meningkat pesat. Pengepungan berat mereka seharusnya sangat besar menurut akal sehat, dan serangan mereka akan secepat air raksa yang bocor dari tanah. Namun faktanya pertarungan telah berlangsung hampir 10 menit, namun situasi pertarungan sebenarnya belum membaik sama sekali. Alasan utamanya adalah karena kemampuan tempur individu yang sangat kuat dari apa yang disebut murid aliansi misterius ini. Meskipun mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam hal jumlah dan posisi, setiap prajurit pada dasarnya dapat memblokir 1 dan 10. Tentu saja, pertahanan mereka tidak terekspos. Bagaimana lawan bisa dengan mudah menyerang? Dengan kemampuan tempur individu yang luar biasa dan kerja tim yang sempurna, orang-orang itu hampir tidak bisa menyerah 1 inci pun. Mereka yang dekat dengan vermilion berwarna merah dan mereka yang dekat dengan tinta berwarna hitam. Pernyataan ini tidak pernah bohong. Orang-orang ini mengikuti Han San Qian. Benar saja, hidup akan berbeda. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, kecantikan yang menakjubkan menghela nafas pelan. Hampir di saat yang sama dia mengatakan ini, seseorang menghela nafas secara diam-diam di dalam hati mereka dan menggemakannya. Orang ini jelas merupakan seseorang yang berada di belakang kelompok eksekutif ini. Fu Mei. Dia tidak lagi punya hak untuk berbicara, sehingga orang banyak hampir melupakan keberadaannya. Tapi dia sendiri, yang mengikuti sepanjang jalan, telah dikejutkan oleh dunia di sini,
dan bahkan lebih terkejut lagi oleh tentara yang dipimpin oleh Han Sanqian, dan tentu saja, Su Yingxia dan wanita berbaju putih. Belum lagi wanita berkulit putih, Su Yingxia adalah satu-satunya. Siapa Su Yingxia? Dia adalah seseorang yang lebih rendah darinya di matanya. Bahkan jika dia harus menghancurkan harga dirinya dan mengakui bahwa Su Yingxia lebih buruk darinya, Su Yingxia seharusnya tidak lebih baik darinya. Tapi sekarang mereka berdua terbang di langit, menghadapi beberapa tuan sendirian tanpa rasa takut, dan mereka memiliki sejumlah besar tentara elit dan jenderal yang bisa memberi perintah sesuka hati, dan mereka disukai oleh suami mereka yang seperti dewa. Bagaimana dengan dia? Dia hanyalah anjing Ye Xijun, dipermainkan dan diinjak-injak seperti belalang. Tiba-tiba Fu Mei menangis, air mata perlahan mengalir dari sudut matanya, dia memikirkan sesuatu. Mungkin Tiandu sedang menggemakan pemikiran itu di dalam hatinya saat ini. Su Yingxia dan Ziqing bergabung saat ini, dan sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Bab 3624, Si Kembar Suci. Dia harus mengakui bahwa dia dikalahkan dan dia lebih lemah dari Su Yingxia. Dia bahkan harus membantu Su Yingxia dan Han Sanqian menyukai Fu Li, daripada menginjak atau meremehkan mereka. Jika tidak, bahkan jika dia tidak dapat merasuki Han Sanqian, sama seperti Fu Li, menjadi lengan kiri dan kanan setidaknya akan jauh lebih baik daripada situasi saat ini. Setidaknya, budidayanya harus berada pada level yang baik saat ini, dibandingkan dengan semua orang di aliansi misterius. Soal status, menurut Fu Li, setidaknya dia bisa menduduki posisi moderat. Bagaimanapun, dia kurang lebih memiliki hubungan keluarga dengan Su Yingxia dan Han Sanqian, jadi perlakuannya seharusnya tidak lebih buruk dari orang biasa. Jadi, apapun yang terjadi, setidaknya akan jauh lebih baik dari situasi saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak menyesalinya? Memikirkan penyiksaan tidak manusiawi yang dia derita sekarang, bagaimana mungkin dia tidak menitikkan air mata penyesalan? Tapi apa gunanya menyesal sekarang? Jika dia punya pilihan, dia akan bersedia dikelilingi oleh Su Yingxia dan yang lainnya bahkan sampai sekarang. Setidaknya, kematian yang penuh semangat jauh lebih baik daripada kehidupan yang tidak berguna saat ini. Bang bang bang. Dan hampir di saat yang sama, upaya bersama Su Yingxia dan Ziqing juga datang dengan kekuatan yang luar biasa. Saat keduanya bergabung, ledakan dahsyat langsung mengangkat jurang tinggi dari tanah dan menghantam. Ledakan. Gelombang udara mengguncang langit, merobohkan ratusan tentara elit dan banyak ahli. Bumi terangkat, dan sekelompok tentara elit dan ahli lainnya dikirim terbang. Setelah itu, Loes ditekan seperti gunung, dan ratusan elit lainnya tentara dan ahli dimakamkan di dalamnya. Di antara upaya gabungan keduanya, total 3 hingga 400 tentara elit jatuh, dan lebih dari 20 master terbunuh atau terluka. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga bahkan Han Sanqian pun akan tercengang karena terkejut. Ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Gigi Futian patah semua, dan dia menunjuk dengan marah, naik, 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 berikan semuanya padaku. Tapi kecuali dia, semua orang yang hadir diam. Dengan kekuatan sebesar itu, siapapun yang masih memiliki akal sehat di otaknya akan paham bahwa meski dua orang lainnya adalah perempuan, namun kemampuannya masing-masing jelas sangat sulit untuk dipecahkan. Tidak ada yang mendengarkan Futian, dan para master mulai mundur untuk menjaga jarak tertentu dari kedua wanita itu. Para prajurit elit bukanlah orang bodoh. Ketika mereka melihat tuannya mundur, mereka secara alami dan perlahan mundur bersama mereka. Seolah-olah mereka tidak mendengar raungan marah dari Futian. Bunuh, bunuh untukku. Pembunuhan ada di mana-mana. Tapi yang jelas, suara-suara kuat ini pastinya tidak datang dari pihak mereka, melainkan datang dari aliansi misterius yang dikelilingi oleh banyak orang. Melihat betapa sengitnya sisi Su Yingxia, jelas bahwa moral di sisi itu juga sangat terdorong. Terobosan dari pedang kiri dan kanan dan tim seperti regu kematian yang dipimpin oleh Mo Beitian dengan panik menarik garis pertahanan. Tentara berkekuatan 50.000 orang. Awalnya, ini seharusnya menjadi hal yang sangat sulit. Lagi pula, dalam hal jumlah dan lokasi, kekuatan militer yang berkekuatan 50.000 orang terlalu dominan. Merupakan keajaiban di antara keajaiban bahwa aliansi misterius dapat bertahan dalam perlawanan dan tidak menyerah satu inci pun.
Sebenarnya agak hayalan jika ingin menerobos. Tapi yang tidak bisa ditahan adalah Su Yingxia dan Ziqing mengeluarkan suara yang mengejutkan di belakang. Meskipun api perang tidak mencapai punggung pasukan berkekuatan 50.000 orang, mereka baru saja menerima pukulan, dan tentu saja merasa sedikit dingin di hati mereka. Sekarang ada ledakan besar di belakang mereka, dan pasukan elit telah kalah. Semua momentum mereka, bagaimana mereka bisa melakukannya? Bisakah Anda hidup dengan aman? Terutama para prajurit di belakang yang selalu waspada dengan apa yang terjadi di belakang mereka, dan semangat juang mereka telah hilang sama sekali. Begitu kehilangan kepercayaan diri, orang-orang di depan dengan sendirinya mengoper bola satu persatu tanpa dukungan apapun, hingga akhirnya seluruh tim mulai kehilangan semangat. Dihadapkan dengan serangan Mo Beitian yang mengancam nyawa, ditambah dengan luka seperti pisau bedah Ning Yue dan King Ji, terlihat jelas bahwa mereka berada dalam situasi sulit untuk sementara waktu dan mulai pingsan. Laporan. Di antara tentara, jalan kanan dibelah paksa oleh dua gelombang musuh. Mereka bertanggung jawab untuk menerobos dan menutupi pengepungan. Mereka telah keluar dari pengepungan dan bergegas menuju kita. Laporan. Tentara sisi kiri telah dibuka oleh sekelompok pasukan yang dipimpin oleh sekelompok wanita. Meski pasukan kita melakukan perlawanan dengan gigih, mereka terlalu garang untuk menahan musuh. Mohon dukungannya. Dua laporan pertempuran berturut-turut segera membuat Ye Shijun dan yang lainnya terlihat kedinginan. Mereka melihat situasi di depan, dan untuk sesaat mereka semua tercengang. Bab 3625, Pertempuran Bencana. Jika pertarungan sebelumnya masih bisa dianggap sebagai serangan seperti ember besi, maka jika dilihat sekarang, sepertinya ember tersebut sudah tua sejak lama, dan air mengalir keluar dari lubang di mana-mana setelah diisi. Celah besar hampir terbuka di sayap kiri dan kanan oleh musuh, dan aliran pasukan musuh terus mengalir keluar dari dalam. Seluruh pasukan berkekuatan 50.000 orang benar-benar terjebak dalam kesibukan untuk berperang. Keunggulan absolut yang mereka duduki sebelumnya juga menghilang pada saat ini, dan situasinya sangat pasif. Elder Shenlong, kita harus menemukan jalan secepatnya. Pertempuran telah berakhir seperti ini. Ini. Wajah Zhu Yansuo penuh dengan ketidakberdayaan dan kecemasan. Inilah alasan mengapa ia harus dikalahkan. Jika ia harus menghadapi semua ini dan tidak mencapai tujuannya, maka ia akan kehilangan istrinya sepenuhnya dan kehilangan pasukannya. Wajah Ye Shijun dingin, saya segera membawa tim cadangan untuk mendukung. Sial, saya tidak percaya. Saya tidak bisa menangani hewan-hewan ini lagi. Futian juga berkata dengan marah, aku akan pergi juga. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang meninggalkan rumahnya menjalani kehidupan yang lebih baik darinya. Jika ada, dia akan membunuh mereka semua. Apakah tim cadangan disediakan untuk Anda gunakan seperti ini? Izinkan saya bertanya, apakah Anda melihat Han San Qian? Teriak wanita cantik yang menakjubkan dengan wajah dingin. Jika Han San Qian tiba-tiba keluar sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikannya? Mendengar ini, Futian dan Ye Shijun jelas tercengang. Setelah bertarung sekian lama, nyatanya utusan khusus Shenlong benar. Kemana perginya Han San Qian? Kalau begitu aku akan membawa 5.000 tentara dan kuda untuk mendukung dan meninggalkan 10.000 sebagai cadangan. Bolehkah? Ye Shijun mundur selangkah. Futian memandang utusan khusus Shenlong dengan penuh kerinduan, dan tentu saja dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera menyetujuinya. 10.000 orang. Utusan Shenlong tersenyum, menghentikan Han San Qian bukanlah masalah besar, tapi izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana jika dia datang dengan sekelompok binatang anehnya? Ada hampir 10.000 binatang anehnya. Untuk menghadapi musuh seperti itu, 10.000 orang harus menambah 3.000 tentara. Apakah kamu terlalu percaya diri? Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Apakah kita hanya akan melihat orang-orang itu menerobos pertahanan kita? Ye Shijun berkata dengan cemas. Si cantik menakjubkan tidak berkata apa-apa, tapi matanya sama-sama tidak puas dan marah. Dari segi persebaran jumlah orang, sebenarnya dia sudah menghitungnya terlebih dahulu, dia tidak akan meremehkan musuh seperti Ye Shijun dan lainnya. Oleh karena itu, 50.000 orang menindas murid-murid di rumah kayu tersebut,
yang sudah dilakukan sesuai standar menyapu daun-daun yang berguguran dengan kekuatan banjir. Adapun 5.000 tentara elit dan master yang menahan Han San Qian, itu pada dasarnya sejalan dengan perhitungannya. Meskipun Han San Qian memang mampu, dia membutuhkan Su Yingxia untuk menjaganya, jadi dia pasti akan ditahan, jadi ini bukanlah masalah besar. Dengan cara ini, saat sekarat dan tertunda, bahkan jika Han San Qian memiliki kemampuan, pasti akan sulit untuk keluar dari permainan. Adapun variabel lainnya, tim cadangan yang terdiri dari 15.000 orang ini adalah rencana cadangan terbaik. Kemajuan dapat membantu serangan, kemunduran dapat menahan semua variabel, keseluruhan rencana berjalan mulus. Tapi dia tidak pernah membayangkan Su Yingxia dan wanita berbaju putih akan muncul di tengah jalan, benar-benar mengganggu rencananya. Su Yingxia tidak menjadi beban, melainkan menjadi setengah Han San Qian, dan para ahli tiba-tiba muncul untuk membantunya, sehingga keuntungan dari rumah bambu yang semula direncanakannya hilang sama sekali. Efek ini seperti kebakaran padang rumput, dan segera mempengaruhi situasi di sisi lain rumah kayu tersebut, sehingga keuntungan di sana semakin berkurang. Serius, jika Anda melakukan satu gerakan yang salah, Anda akan kalah dalam keseluruhan permainan. Elder Shenlong, lawan saat ini memiliki 4 kelompok, Su Yingxia dan Su Yingxia, Stormtroopers dan kelompok kiri dan kanan. Su Yingxia dan Su Yingxia sangat kuat dan tidak bisa dianggap enteng. 3 kelompok lainnya dipimpin oleh para ahli. Jika pihak kita saat ini dengan mengirimkan 3 tuan, saya yakin kita bisa menghentikan serangan mereka. Kata Zhu Yansuo. Si cantik yang menakjubkan mengangguk sedikit, kata-kata Zhu Yansuo sebenarnya sesuai dengan keinginannya. Terlebih lagi, ini adalah rencana bantuan terbaik yang tidak meninggalkan landasan. Apakah kamu punya seseorang untuk dipilih? Si cantik yang menakjubkan bertanya sedikit. Masih ada 4 tuan yang hadir. Setelah mengatakan ini, Zhu Yansuo memberi isyarat dengan melihat. Segera, penyihir gunung hitam, iblis hujan berwajah putih, dewa tua ayam Phoenix, dan master kaki besar mengambil sedikit langkah ke depan dan menoleh ke utusan khusus Shenlong, kami siap membantu penatua Shenlong. 4 lawan 3, meskipun kami menang, kami tidak cukup yakin. Setelah mengatakan ini, mata wanita cantik yang menakjubkan terfokus pada Futian dan Ye Xijun. Mereka berdua sudah lama ingin melampiaskan amarahnya, dan sekarang mereka memiliki 4 tuan yang membantu, dan mereka bahkan lebih bahagia, kami juga bersedia berpartisipasi dalam perang. Oke, ke-6 pasukanmu akan dibagi menjadi 3 kelompok dan bertarung dengan cepat. Begitu kata-kata itu keluar, 6 orang terbang keluar. Bab 3626, Kematian sebagai ganti jalan baru. Kedua belah pihak membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang dan menghadapi Mo Beitian, Qing Ji, dan Ning Yue. Keempat master itu sendiri tidak rendah dalam budidayanya. Selain itu, kekuatan Ye Xijun telah meningkat tajam, dan dia memiliki potensi untuk menghancurkan segalanya. Ning Yue dan Mo Beitian menghadapi 2 tuan seperti itu. Meskipun Futian sedikit lebih buruk, sebenarnya cukup sulit bagi Qing Ji untuk menghadapi salah satu dari 4 master ditambah dia. Dan ketika para pemimpin mereka tertahan, seluruh pertempuran tiba-tiba mulai berbalik. 3 tim yang sudah diambang terobosan tiba-tiba menghadapi perlawanan besar dan melihat harapan mereka padam. Qing Ji dan Mo Beitian terluka satu demi satu. Meskipun Ning Yue kuat dalam kultivasi, dia tidak dapat menahan Ye Xijun dan Lord Bigfoot. Serangan menjepit antara 2 master top. Setelah hanya beberapa lusin gerakan, Ning Yue jelas kelelahan. Mengambil kesempatan ini, Ye Xijun dan Lord Bigfoot tiba-tiba meningkatkan serangan mereka, memukul mundur Ning Yue dengan mantap. Ning Yue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qing Ji dan yang lainnya, yang akhirnya bergegas keluar, dipukuli kembali ke posisi semula, dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka. Dia buru-buru menoleh ke Ning Yue, yang juga mundur. Ada darah di sudut mulut Ning Yue, dan dia menatap dingin ke 6 tuan dan 50.000 tentara yang membantu serangan itu. Daya tembak musuh terlalu ganas, dan ada ahli dalam formasi. Penerobosan adalah jalan buntu. Suruh semua orang mundur, perkecil garis pertahanan, dan pertahankan aku, teriak Ning Yue mendesak. Meskipun situasinya suram saat ini, dia tetap tidak panik,
dia mengerti bahwa jika dia panik, seluruh tim juga akan panik, dan hasil akhir mereka adalah membiarkan Putri Duyung dimakan. Semuanya berhenti, kecilkan garis pertahanan. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah membiarkan musuh menginjakkan kaki kita. King Ji menghunus pedangnya dan berteriak keras. Jangan biarkan musuh maju selangkah. Semua orang mengangkat pedang mereka dan merespons secara serempak. Tiba-tiba, ketika semangat mereka meningkat pesat, semua orang dengan cepat menyusut dan menggunakan medan untuk membentuk garis pertahanan mereka sendiri. Pertarungan berdarah di pihak Mo Beitian masih terus berlangsung. Meski ia dirawat oleh kedua tuan itu dan terluka berulang kali, ia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk mundur. Berbeda dengan mereka, misinya adalah menyelamatkan Su Yingxia, dan tentu saja menerobos pengepungan adalah hal yang harus dia lakukan. Setelah mengikuti Han selama lebih dari 3.000 tahun, penilaian Mo yang terhadap situasi pertempuran tidak buruk sama sekali. Pada saat ini, dia menebas dua tentara musuh yang tidak sedap dipandang dengan pisau di tangannya dan berteriak kepada Mo Beitian dengan tergesa-gesa. Mo Beitian bertarung dan dikalahkan, dia muntah darah, tapi tidak ada rasa takut di matanya, malah dia menjadi semakin berani saat dia kalah. Serahkan kedua bajingan ini padaku, kamu bergegas menyelamatkan Su Yingxia. Dao 12 menolak dengan marah, tidak, kedua orang ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Jika tidak ada yang membantu Anda akan mati di sini. Apa jadinya jika Mo Beitian mati? Jika aku mati, bukankah kita masih memiliki kalian? Jika kalian takut menjadi orang bodoh, pergi saja. Dengan teriakan marah, Mo Beitian langsung menerkam kedua tuan itu. Wajah peri iblis angin hitam menjadi dingin, kamu ingin mereka pergi. Kamu bicara omong kosong. Begitu dia selesai berbicara, iblis hujan berwajah putih dan iblis hujan berwajah putih membidik Mo Beitian dan melancarkan serangan sengit. Keduanya harus membunuh Mo Beitian dalam waktu sesingkat mungkin dan menghancurkan rencana orang ini secepat mungkin. Apakah kamu hanya bermimpi? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Mo Beitian tersenyum dingin, menggigit mulutnya yang penuh darah, dan bergegas menuju mereka berdua dengan harapan mati. Terjadi ledakan, dan kedua master masing-masing memasang penghalang pertahanan untuk menghindari serangan eksplosif tersebut. Di sisi lain, Mo Beitian tampaknya tidak takut sama sekali dengan dampak ledakan, dan malah memanfaatkannya. Menyerang dengan ganas. Sial, apakah orang ini gila? Apa dia ingin mati? Melihat Mo Beitian berlumuran darah, bahkan Rain Demon berwajah putih pun gemetar ketakutan. Penyihir gunung hitam mengertakkan giginya. Serangan bunuh diri yang tak bernyawa itu memang menakutkan dan kuat. Jika dia gegabah menghadapinya, itu hanya akan berakhir dengan tragis. Bertarunglah segera setelah kamu mundur. Tahan dia. Setelah penyihir gunung hitam selesai berbicara, dia melangkah mundur, dan pada saat yang sama, dia menembakkan beberapa kekuatan sihir di tangannya secara langsung. Iblis hujan berwajah putih tidak berani gegabah, dan dia serta penyihir gunung hitam berada di jalan dua arah, mundur dan bertarung. Melihat pertempuran tragis di langit, gigi geraham belakang Mo Yang dan Dao 12 hampir patah. Mereka tahu bahwa Mo Beitian mempertaruhkan nyawanya untuk menunda mereka. Saudaraku, mati atau serang. Bahkan jika pedangnya tumpul, kamu masih harus berjuang di jalan berdarah untukku. Begitu dia selesai berbicara, Mo Yang langsung mengangkat pedangnya dan menyerang formasi musuh Wu Yang. Bab 3627, menuju penghancuran grup. Bunuh. Dao 12 langsung mencabut pisau besarnya, si Eksi menjilat darah dari ujung pisaunya, tersenyum dingin, dan detik berikutnya, dia pun langsung membunuh. Para jenderal akan mengamuk di dalam sarang, dan para jenderal akan menjadi galak di seluruh sarang. Ketika ketiga pemimpinnya putus asa untuk hidup mereka, sekelompok bawahan, meskipun mereka menderita banyak korban, masih bergegas keluar tanpa mengambil darah. Meski terkesan seperti membenturkan telur ke batu, namun saat semangat meningkat, tidak seperti menikam gajah dengan pisau. Sebuah tim yang terdiri dari 1.000 orang akan menyerang sekali, gagal sekali, dan kehilangan ratusan orang. Tuduhan lain gagal, dan sekali lagi jumlahnya berkurang ratusan.
Namun, sama seperti pemimpin Dao 12 dan Mo Yang putus asa untuk hidup mereka, tim ini juga putus asa untuk hidup mereka. Jika Anda gagal sekali, lakukan lagi di lain waktu. Jika gagal lain kali, coba lagi. Setelah 6 tuduhan berturut-turut, kurang dari 300 orang tertinggal di belakang Dao 12 dan Mo Yang. Ini adalah Divisi S, unit paling elit di aliansi misterius. Namun menghadapi kepungan massa, masih sulit untuk dilawan. Namun, lawannya jelas tidak jauh lebih baik. Dinding penonton yang awalnya tebal tiba-tiba dipaksa keluar dari bentuk cekung yang besar. Berhenti, banyak pertempuran berhenti, dan mereka semua berhenti dan melihat ke sini. Para prajurit elit yang berada dalam jangkauan serangan juga perlahan-lahan meletakkan pedang mereka. Semua orang takut akan kekerasan, tapi semua orang lebih takut mati. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi sasaran serangan berikutnya, karena musuh akan mati, begitu pula mereka. Beberapa orang gemetar ketakutan, sementara yang lain khawatir, tetapi mereka semua sepakat dan tidak ada yang mencoba menutup celah cekung tersebut. Bahkan orang-orang yang berada di ujung celah cekung sudah mulai mundur perlahan. Sial, manfaat apa yang diberikan Han San Qian kepada mereka hingga membuat mereka layak bekerja keras. Ye Xijun jelas terkejut dengan semangat prajurit yang mati itu, dan mengerutkan kening tak bisa dimengerti. Tentu saja sulit bagi seseorang dengan minat seperti dia untuk memahami kekompakan dan semangat sebuah tim, apalagi yang disebut emosi. Manusia dilahirkan hebat karena perasaannya, dan karena perasaannya, manusia menjadi lebih meledak-ledak dan menakutkan. Futian juga mengertakkan gigi. Dia membenci ketidakadilan surga, dan membenci langit karena memberinya pasukan elit seperti Han San Qian. Jika pasukan ini diberikan kepada mereka, Han San Qian akan mati berkali-kali. Jika kamu ingin mati, mengapa kamu tidak memberikannya kepada mereka? Fu Tianyin berkata dengan suara dingin. Kirim orang untuk bala bantuan. Jika mereka ingin mati secara heroik, biarkan mereka menjadi lebih heroik, Ye Xijun mencibir. Hei, oke, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fu Tian menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya, dan beberapa pejabat senior Fujia segera memimpin dan bergegas bersama sekelompok murid Fujia. Dengan adanya bala bantuan, para prajurit di sisi cekung akhirnya sedikit tenang, dan kemudian satu persatu mereka mengangkat pedang mereka lagi. Jika kamu ingin dibunuh dengan pedang, biarkan aku membantumu. Jenderal Fujia mengangkat pedangnya dan berteriak dengan marah, mereka hanyalah sekelompok orang yang sekarat, apa yang harus ditakuti oleh para jenderal. Jenderal, dengarkan perintahnya dan ikuti aku untuk membunuh. Begitu dia selesai berbicara, sang jenderal memimpin dengan mengangkat senjatanya. Dengan sang jenderal memimpin, sekelompok tentara mendapatkan kembali semangat mereka, dan kemudian langsung mengikutinya. Di udara, pembakaran terakhir Mo Beitian juga akan segera berakhir. Dia bisa memamerkan kekuatannya untuk sementara waktu dengan kekuatan yang mengancam nyawa, tapi sangat mustahil untuk menundanya dalam waktu yang lama. Sebagai gunung hitam penyihir dan iblis giok berwajah putih mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, jelas bahwa akhir Mo Beitian juga sudah di depan mata. Di darat, Dao 12 dan Mo Yang juga berada di bawah komando Jenderal Fujia. 300 tentara di belakang mereka juga jatuh satu persatu di bawah pengepungan dan penindasan musuh. Darah mewarnai bumi menjadi merah, dan saat ini langit tampak berwarna merah. Saat ini, Han San Qianchu. Bab 3628, Pertarungan antara kiri dan kanan. Panggilan. Ketika Han San Qian membuka mulutnya dan menghembuskan aliran udara keruh, dia akhirnya perlahan membuka matanya. Meski matanya tenang, terlihat jelas ada kilauan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah mata itu diciptakan oleh langit dan bumi, jernih dan tembus cahaya serta dapat melihat segala sesuatu. 3 hari penuh tidak berlatih. Bagi saya yang sudah berlatih entah berapa tahun, ini mungkin dosa. Sungguh, dari hati saya, itu dosa besar. Sebuah suara datang perlahan. Seng Yuan terbaring di sudut, tampak seperti pria paruh baya yang sedih. Namun, 3 hari ini adalah yang paling menarik bagi saya.
Karena yang jelas, dalam 3 hari ini saya menyaksikan lahirnya sebuah legenda dan terbentuknya mitos baru. Han San Qian, di mata Sein Yuanku, semua orang di dunia ini bodoh. Akulah satu-satunya yang merupakan master sejati dan terkuat. Oleh karena itu, kamu bisa menyebutku sombong atau sombong, tapi inilah karakter Sein Yuanku. Namun, ada satu hal yang ingin dikatakan, Han San Qian, kamu bukanlah anak kecil di mataku. Kamu adalah orang pertama yang sangat aku kagumi. Haha, hanya dalam 3 hari, anakmu telah mempelajari seni surgawi Liang Yi secara menyeluruh. Mereka yang mengetahuinya secara alami akan mengetahui bahwa ini adalah seni dewa yang menantang surga. Jika kamu tidak mengetahui hal ini, bagaimana kamu bisa berpikir bahwa anak laki-laki ini berikut adalah bahan bacaan pencerahan untuk gereja? Kamu nak, oke. Saat dia mengatakan itu, Seng Yuan mengacungkan jempol. Senior itu konyol. Han San Qian tersenyum tipis, melihat kembali ke arah Seng Yuan di sudut, dan berkata, ini semua diajarkan dengan baik oleh senior, dan itu tidak ada hubungannya dengan Han San Qian. Selain itu, dibandingkan denganmu, apakah ini berarti bagiku? Bukankah ini pertunjukan besar di depan Guan Gong? Haha, bocah bajingan, biasanya kamu memunggungi seseorang saat kamu mengangkat celanamu. Siapa kamu dibandingkan denganku? Sial, kamu baru berlatih teknik surgawi Liang Yi ku selama 3 hari, tapi kamu sudah akan menembus ke level ketiga. Dan ini. Apakah kamu tahu berapa lama aku dihabiskan untuk itu? Tahu. Sial, kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Han San Qian tertegun, sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang situasinya saat ini, apalagi levelnya saat ini di Liang Yi Tiansu. Baginya, dia merasa sangat nyaman sekarang, seolah-olah dia telah menelan permen min dalam jumlah besar dalam satu tegukan, mulai dari telapak kaki hingga bagian atas kepalanya. Apakah aku benar-benar sekuat yang kamu katakan? Apakah kamu mencoba menyemangatiku? Apakah aku perlu menyemangatimu? Seng Yuan memutar matanya tanpa berkata-kata, sekarang, angkat tangan kirimu dulu. Dengan kekuatan surga, merebut jiwa Yang, Ni mengumpulkan 3 pembuluh darah dan bergabung untuk bangkit. Saat dia mengucapkan formula itu, Han San Qian perlahan mengangkat tangannya, dan Yang Qi yang besar langsung melonjak di lengan kirinya. Sekarang, angkat tangan kananmu. Gunakan kekuatan bumi untuk merebut jiwa Yin, kumpulkan 6 titik akupunturnya, dan gerakan Qi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han San Qian mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan gelap yang dingin juga melingkari tangan kanannya. Untuk apa ini? Han San Qian menatap tangan kiri dan kanannya dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Seng Yuan. Seng Yuan tersenyum lembut, atas keraguanmu, dan juga atas kebenaran kata-kataku, jadi mari kita bersenang-senang. Selamat bersenang-senang. Han San Qian tertegun sejenak. Apa yang menyenangkan tentang ini? Kuncinya adalah, apa sebenarnya yang akan Anda mainkan? Seng Yuan tidak terburu-buru dan berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah Han San Qian dalam beberapa langkah. Melihat tangan kiri Han San Qian, Yang Qi berkumpul di atasnya, bahkan mengeluarkan sedikit cahaya keemasan. Tentunya, kekuatan semacam ini cukup untuk memuaskan Seng Yuan. Lihat lagi tangan kanan Han San Qian yang dipenuhi energi hitam, bahkan dari kejauhan sudah terasa dinginnya. Ini cukup membuktikan bahwa penyerapan Yin Qi Han San Qian telah mencapai titik ekstrim. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, Seng Yuan juga sangat puas. Oke, ya, saya sangat menyukai keadaan Anda. Dia tersenyum, memandang Han San Qian, dan berkata, jika Anda hanya mengandalkan saya untuk memasang penghalang, Anda juga dapat berpikir bahwa saya sengaja membiarkan Anda tersinggung ketika Anda menyerang. Jadi, daripada melakukan ini, lebih baik mengandalkan Anda, datang dan uji diri Anda sendiri. Uji dirimu sendiri. Han San Qian tertegun. Bisa juga disebut bertarung satu sama lain dari kiri ke kanan. Berkelahi satu sama lain. Bab 3629, Kekuatan Teror. Ya, ayo bertarung satu sama lain, gunakan Yangmu untuk melawan Yinmu. Dengan cara ini, kekuatannya seimbang, dan di saat yang sama, ia dapat membentuk lawan yang kuat dengan sendirinya. Tes semacam ini secara alami lebih realistis. Sekarang, kedua kekuatan saling menyerang.
Han San Qian, kamu bisa mulai. Dia tersenyum lembut dan menatap Han San Qian. Ketika semuanya selesai, meskipun 3.000 orang di Han bingung, mereka tidak bisa berhenti bermain begitu saja. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Seng Yuan bukannya tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, Han San Qian tidak berbicara omong kosong, dan tiba-tiba mengumpulkan kekuatan di tangannya. Dalam sekejap, kekuatan Yang dan kekuatan Yin di tangan kiri dan kanannya bertabrakan. Zi. Meskipun tangan kiri dan kanannya dikendalikan oleh dirinya sendiri, Han San Qian secara alami menahan kekuatannya, namun meski begitu, ketika kedua kekuatan itu berpotongan, gesekan di antara keduanya juga meningkat tajam. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya konflik antara keduanya. Tangan kiri dan kanannya hampir sepenuhnya dibelokkan oleh perlawanan timbal balik mereka. Han San Qian bahkan percaya bahwa selama dia melepaskan kekuatannya dari kedua sisi, pantulan itu bahkan dapat memutar tangannya ribuan kali. Melihat ekspresi malu Han San Qian sekarang, Seng Yuan terkekeh, tidak ada keraguan bahwa jika Anda dengan gegabah menarik kekuatan Anda sekarang, kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh konfrontasi antara kedua kekuatan ini akan menjadi parah jika tangan Anda kosong dan Anda tidak memiliki kesadaran diri. Perlindungan. Ayo, aku bisa meledakkanmu sampai garing. Monyet generasi ketujuh dapat membantu Anda menyusunnya kembali dalam tubuh fisik sekali, tetapi bukan berarti ia dapat menyusunnya kembali 2 kali. Dengan kata lain, Han San Qian, aku bisa membunuhmu hanya dengan 1 jari sekarang. Kamu bajingan, kamu datang ke pintu untuk bertarung denganku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Hahaha. Seng Yuan tertawa liar, dan matanya yang menatap Han San Qian penuh dengan racun saat ini. Han San Qian tiba-tiba tampak terkejut. Apa menurutmu aku mengajarimu kungfu dengan sia-sia? Aku hanya ingin kamu berakhir dalam situasi tanpa batas ini. Dengan cara ini, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Han San Qian kaget. Ups, dia jatuh ke dalam jebakan. Situasinya saat ini memang agak memalukan, jika Seng Yuan melakukan serangan diam-diam, seperti yang dia katakan, dia benar-benar tidak akan bisa menghadapinya dalam waktu singkat. Dan jika Anda menarik kekuatan Anda dengan gegabah, akibat yang akan Anda hadapi adalah meledakkan diri Anda sendiri. Tua ini. Oke, jangan panik, jangan cemas, aku hanya bercanda. Seng Yuan terkekeh, lalu dia memandang Han San Qian sambil bercanda, aku kalah di tanganmu, aku harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Mari kita bersenang-senang, kan? Bukankah itu berlebihan? Begitu dia selesai berbicara, tangannya tiba-tiba bergerak. Di mata Han San Qian yang terkejut, semburan energi langsung mengeluarkan kekuatan besar perselisihan Yin dan Yang di tangan Han San Qian, dan dia menarik tangannya ke depan. Tiba-tiba, bola energi yang sangat besar mengumpulkan gesekan Yin dan Yang dan tiba-tiba melesat ke depan. Mengapa kamu berdiri di sana dalam keadaan linglung? Lindungi dirimu sendiri, teriak Seng Yuan pelan, dan seberkas energi langsung menutupi tubuhnya. Han San Qian buru-buru menarik kekuatannya dan mengumpulkan kembali energinya untuk membentuk perisai pelindung dan menaruhnya di sekeliling tubuhnya. Ledakan. Setelah kekuatan itu terbang ribuan meter, seolah-olah menabrak tembok perbatasan tertentu, tiba-tiba ledakan besar pun meledak. Cahayanya langsung menerangi seluruh ruangan, membuat orang tidak bisa membuka mata. Seluruh ruang bawah tanah juga bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Meskipun Han San Qian dan Seng Yuan telah membuka perisai pelindung energi terlebih dahulu, mereka masih dapat dengan jelas melihat perisai energi yang terus-menerus hancur di hadapan angin besar dan gelombang ledakan. Han San Qian dan Seng Yuan didorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan ini, dan kemudian mereka berhasil berdiri teguh. Artinya, di Istana Dewa Matahari, jika itu adalah lubang bawah tanah biasa, pasti akan runtuh sekarang. Bagaimana menurutmu, Han San Qian? Seng Yuan tertawa pelan. Han San Qian tidak menjawab, matanya tertuju pada arah ledakan, matanya terbuka lebar keheranan bahkan tanpa berkedip. Ya, Han San Qian harus mengakui. Jika ini hanyalah dunia bawah tanah biasa, maka dunia itu pasti sudah lama menghilang. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memandangnya dengan tidak percaya. Apakah kekuatan Yin dan Yang begitu kuat? Dia menatap Seng Yuan.
Tapi kali ini, Seng Yuan menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman aneh, salah, kamu salah mengatakannya. Ah! Bab 3630, permintaan yang luar biasa ini. Salah. Han Sanqian menatapnya dengan bingung, benar-benar bingung saat ini. Dia tidak tahu apa maksud Seng Yuan. Mungkinkah kekuatan Yin dan Yang relatif lemah? Apakah Anda terlalu melebih-lebihkan? Maksudku adalah kamu meremehkan kekuatan Yin dan Yang. Ketika dunia pertama kali lahir, yang ada hanya kekacauan, dan kekacauan itu berubah menjadi gas, yaitu Yin dan Yang. Pada titik ini, Yin adalah bumi dan Yang adalah langit. Ketika dunia pertama kali terbentuk, bisa jadi mengatakan bahwa Yin dan Yang mewakili langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi bisa menjadi kekuatan yang kamu sebut ini? Seng Yuan terkekeh. Han Sanqian tercengang, apa maksudmu? Maksud saya, kekuatan Yin dan Yang yang Anda lihat sekilas sekarang sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari kekuatan antara langit dan bumi, atau hanya sekilas macan tutul dari pipa. Jalan Anda masih panjang untuk pergi di masa depan, dan kekuatan yang akan kamu peroleh di masa depan akan alami. Bahkan lebih tak ada habisnya. Seng Yuan tersenyum. Han Sanqian jelas masih shock, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, kata-kata Seng Yuan sebenarnya berada dalam kisaran normal. Bagaimanapun juga, Yin dan Yang adalah langit dan bumi, dan sungguh tak terbayangkan betapa dahsyatnya kekuatan langit dan bumi. Hati Han Sanqian sedikit tergerak oleh ini. Lagi pula, mustahil bagi siapapun untuk bisa tenang jika dia bisa menguasai metode rahasia Tuhan ini. Mereka bilang kamu telah menemukan harta karun, Seng Yuan tersenyum misterius. Meskipun bergaul denganmu sangatlah menyedihkan, itu juga penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Namun, semua perjamuan di dunia harus berakhir. Sekarang, saatnya kau dan aku mengucapkan selamat tinggal. Silakan dan hancurkan formasi 8 diagram, biarkan semuanya di sini kembali damai, dan biarkan jiwa-jiwa yang mati di sini lepas dari rasa sakit mereka. Begitu Seng Yuan mengangkat tangannya, seluruh ruangan tiba-tiba meledak, dan detik berikutnya, seberkas sinar matahari turun dari atas kepalanya dan langsung turun. Cahayanya sangat mencolok dalam kegelapan, tapi juga membuat seluruh ruangan menjadi lebih terang. Melihat lebih dekat, Han Sanqian terkejut menemukan bahwa sebenarnya tidak ada satu cahaya, tapi dua. Hanya saja di dalamnya terdapat cahaya yang sebenarnya merupakan cahaya hitam, tersembunyi sama sekali di dalam kegelapan, dan sulit dideteksi untuk sementara waktu. Bergerak. Dia tersenyum dingin dan melambaikan satu tangannya. Ledakan. Di bawah kepala, bagua besar menyala dan menunjukkan lengkungan. 8 karakter Qian, Dui, Zhen, Sun, Kun, Gen, Li dan Kan juga bergantung pada minggu batin bagua. Saat garis pusat Yin yang berputar, seluruh bagua mulai berputar perlahan. Ada 7 gerbang kematian dan 1 gerbang kehidupan dalam heksagram. Masuk dari gerbang kematian secara alami akan membawa kematian. Jika masuk dari gerbang kehidupan, Anda dapat menemukan mata formasi. Gunakan kekuatan Yin dan Yang di tanganmu untuk mengaktifkan mata formasi. Lalu formasi ini bisa dipatahkan, mengerti? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Seng Yuan memandang Han Sanqian. Han Sanqian mengangguk dengan keras, saya mengerti. Heksagram ini terdiri dari 8 trigram bawaan dan 8 trigram yang didapat. Heksagram itu rumit. Oleh karena itu, meskipun ada 8 gerbang, kebanyakan tersembunyi dalam bahaya. Semuanya ilusi, dan semuanya hukum. Sangat sulit. Jika Anda adalah orang biasa, begitu Anda masuk pasti akan dihancurkan sepenuhnya oleh 8 diagram jika Anda bahkan tidak dapat menemukan pintunya. Bahkan jika kekuatan fisik anak Anda luar biasa, dia pasti tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 jam dalam situasi ini. Namun, jangan khawatir. Ketika Anda menguasai kedua teknik surgawi ini, risiko yang terlibat dalam masing-masing teknik tersebut tidak lagi menjadi risiko bagi Anda. Sebaliknya, sangat mungkin seekor naga akan memasuki laut dalam dan layar yang sepi akan bertemu. Angin. Sulit menilai apakah itu hidup atau mati, berkah atau bencana. Semuanya adalah kesempatan Anda, dan semuanya adalah takdir Anda. Pergilah, anak muda, pergilah dan jalani jalanmu sendiri, Seng Yuan tersenyum, dan tubuhnya akan segera berubah.
Namun, saat ini, Han Sanqian buru-buru berkata, apakah kamu punya keinginan terakhir? Maksudku, seperti membawa tulangmu kembali ke dunia Bafang untuk dimakamkan. Atau, haha, kalau kamu datang ke sini, kamu akan aman. Jika hutan hancur dan jiwa hilang, apa gunanya tulang-tulang itu pergi? Dia menggelengkan kepalanya, namun, ada sesuatu yang sangat aku butuhkan darimu. Membantu dengan. Tolong beritahu saya, Han Sanqian berkata dengan serius, selama Han Sanqian bisa melakukannya, dia akan melakukan yang terbaik. Seng Yuan mengangguk, oke, semuanya tidak sulit untuk ditangani. Gali kuburku dan gali mayatku. Apa?